Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temudah lah kau orang tumpai abah ngambau kita aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa juma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Puji syukur kepada Allah Dzul Jalal wal Ikram atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bersama berkumpul pada tempat yang berbahagia ini tanpa kurang suatu apapun. Dalam doa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yang berbahagia ini menjadi sebab untuk kita berkumpul bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Teriring salat dan salam kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para al dan sahabat, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Yang saya muliakan pertama sekali kepada Bang Zainal selaku ketua Aspembas. Kemudian yang saya muliakan kepada para wakil, para pengurus Aspembas, pengurus harian, serta kepada seluruh anggota-anggota Aspembas yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Kemudian yang saya muliakan kepada para tamu undangan seluruhnya yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini, kepada para tengku-tengku Syekh Diki dari Ulegli, kepada seluruh panitia, wabil khusus kepada para anak yatim dan pendamping yang pada hari ini sudah berhadir pada tempat yang berbahagia ini, ikut mencurahkan rahmat kepada kita semua. Wabil khusus yang saya muliakan kepada seluruh panitia Maulid Akbar dalam rangka perayaan Maulid Nabi terselipnya silaturahmi. Sama-sama kita mengetahui bahwa silaturahmi itu merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berbahagia ini hanya heboh poin yang Tanuk sampaikan. Poin yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah berkenaan dengan kekompakan. Oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kita membuka Al-Quran, maka ada dua surah di situ menyerukan tentang kekompakan. Yang pertama surah An-Namlu, yang kedua surah An-Nahlu, yaitu surah yang menyatakan tentang semut dan surah yang menyatakan tentang yaitu penghasil madu atau lebah. Pakan hayu sidom. Hayu sidom dikarenakan sidomnya ijih kompak. Semut itu kompak. Dumna kompak semut,
ukuran kompak semut, saboh makanan dia jumpai di luar, dia bawa pulang, dia makan rame-rame. Nyan kompak tidom, tidomnya saboh makanan di rumput, di puo, di pajuh rame-rame. Saboh rumah ditinggai rame-rame. Saboh jalan dilalui rame-rame. Dalam satu ruangan, sapu kun, sapu pakat, kekompakan rame-rame. Saboh inang, nyo saboh inang oleh rame-rame hum nyo. Pokok intinya Allah memuliakan semut itu karena kekompakannya. Kemudian kenapa Allah memuliakan para lebah? Para lebah itu pun mulia karena kekompakannya. Lebah begitu dia hinggap di satu dahan, dia bersarang di dahan itu, maka dahan itu tidak akan patah. Dideng bak-bak amplam hang linun, dideng bak-bak bungong hang patah. Bahkan di pajuh mameh-mameh, begitu dia keluarkan pun manis-manis. Nyo lebah, lebah yang dihisap madu, yang dihisap nektar daripada bunga-bunga. Di pajuh mameh-mameh, watai dipuluh pi mameh-mameh, diut mameh-mameh, watai dituh pi mameh-mameh. Kadang bedang kita nyo takap yang mingkung taun ku yang hawa yang naharum pucuk tring on jelatang kaca bekah kenal pot hekun pian patah. Yang sisa ji bak kita nyo halu bermendum. Yang menyo beda kita nyo dengan lebah. Kalau lebah itu dia makan yang manis-manis, dia keluarkan yang manis-manis. Di kita nyo tapajuh kadang mameh watai tatuh be'le kotoran guntu tu hai dadube. Nah, dalam konteks ini kenapa mulianya madu itu? Kenapa mulianya lebah itu? Karena kekompakannya. Maka dalam Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu kal jasadil wahid. Islam itu seperti anggota tubuh yang satu. Begitu satu merasakan sakit, maka yang lainnya pun merasakan sakit. Yang cedera itu kaki, yang mengaduh itu mulut, yang mengeluarkan air itu mata. Padahal yang tepeh aki cukup jarak jiuh dengan lidah, tapi lidah diaduh. Cukup jiuh jarak kaki dengan mata, tapi matanya mengeluarkan air mata. Hendaknya getanyo dalam berorganisasi, hendaknya kita umat Islam seperti itulah kekompakannya. Nah, kenang musibah salah sidro ngon getanyo dari anggota Aspenbas, nyo sama-sama terasakan sakit. Kadang na showroom yang hanali support, sama-sama ta support, sama-sama ta bantu. Kekompakan inilah yang Allah muliakan para lebah dan para semut, sehingga Allah cantumkan nama mereka itu di dalam Al-Quran, surah An-Namlu dan surah An-Nahlu. Kalau kita manusia kompak, maka kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak kompak, maka kita tidak akan munculnya suatu himmah kekompakan, semangat perjuangan dalam bentuk apapun itu. Maka kekompakan adalah jiwa kita umat Islam. Pat manteng getanyo, dimanapun posisi kita, kekompakan itu adalah semangat dan ruhaniyahnya kita umat Islam. Kekompakan itu adalah jati diri kita Islam. Sehingga kalau ada di dalam pribadi kita hilang kekompakan, maka boleh kita pertanyakan pada diri kita, apakah Islam itu masih saya jaga dengan teguh? Karena kekompakan adalah ciri khas daripada umat Islam. Yang pertama. Yang kedua, yang mau saya sampaikan adalah keberkahan pada hari ini. Salah satu momentum yang paling indah pada hari ini bukan makan-makannya. Menyohawa ke filmo pun mecih hino ada tajak berjalan AMD 25 ribu haim terpajuh filmo. Yang indah pada hari ini bukan hanya sekedar menu-menunya, tapi yang indah pada hari ini adalah hadirnya para anak-anak yatim. Kita undang para anak-anak yatim yang kemudian kita santuni anak yatim-yatim itu. Kalau saya tanyakan,
Kepada kita semua mungkin kita akan menjawab ketika saya tanyakan, so anak yatimnya, maka semua kita akan menjawab bahwa anak yatim itu adalah anak yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya yang umurnya di bawah baligh. Tapi pada hakikatnya yang ingin saya perjelaskan pada hari ini, ketika kita menanyakan siapa anak yatim itu, maka jawabannya adalah anak yatim itu adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak angkat para khulafaur rasyidin yang masih hidup sampai saat ini. Itulah mereka anak yatim. Menyo gedanya oronyo tanda merumpak dengan anak angkat Rasulullah, anak sayang ke anak angkat Rasulullah, maka santunilah anak yatim, karena para anak yatim itu adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah di saat Nabi Muhammad pulang daripada Masjidin Nabawi ba'uro raya Aidil Fitri, maka di saat pulang Rasulullah itu berjumpa dengan beberapa orang anak-anak. Sebahagian anak-anak mitnyo di main-main, sedangkan sebahagian lain anak-anak mitnyo adalah di muthadu bak-bak kaya, digusuk-gusuk bak kaya. Ditanya oleh Rasulullah, hanya pakan kagusuk bak kaya sedangkan anak mit lain di main. Maka anak yatim itu menjawab, ya Rasulullah, kamu hanali bapak ya Rasulullah, kamu nama tapi mak kamu kemkawin lain. Maka jinyo mak-mak anak yatim dekedi natro urung-urung yang hayang kudran hana hayang ke anak yatim yang ngecok agam-agamnya langkurung aceh pupo. Menyonatro uragam cuman sayang kepada ibu-ibu anak yatim, hana sayang ke anak yatim yang ngecok uragamnya nikat bapak ajuk nikat. Karena kalau berlaku di masa Rasulullah dipegah oleh anak yatimnya, ya Rasulullah kamu yatim, bapak kamu meninggal di saat ikut perang Ngendran ya Rasulullah. Mak kamu kemkawin lain, dikuasai rumah kamu oleh bapak tiri kamu, dikuasai harta kamu oleh bapak tiri kamu. Kamu uronyo lun dengan adik ya Rasulullah, hana pakaian. Watelung kalan anumil lain ya Rasulullah, baju lagak-lagak. Watelung kalan anumil lain ya Rasulullah, pakaian dihayu-hayu. Sedangkan kamu ya Rasulullah, kamu hanali bapak. Anumit lain wate uroraya diganding jaro mak, diganding jaro bapak. Sedangkan kamu ya Rasulullah hanapan mengadu. Yang bisa kami lakukan hanyalah kami menyandarkan bahu kami di samping pelepah kurma, karena cuman pelepah kurma ini yang bisa mendengar ratapan kami. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, wahai anak-anakku, ketahuilah bahwa mulai saat ini, kata Rasulullah, ibumu adalah Sayyidatina Aisyah dan seluruh istri-istri Rasulullah. Ayahandamu mulai saat ini adalah aku, kata Rasul. Sayyidah Fatimah adalah kakakmu. Sayyiduna Hasan wal Husain adalah keponakan-keponakanmu. Maka engkau wahai para anak yatim, hari ini kami angkat menjadi anak angkatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat Rasulullah pada saat itu, anak yatim itu diangkat oleh Sayyiduna Abu Bakar. Wafat Sayyiduna Abu Bakar, anak yatim itu diangkat menjadi anak oleh Sayyiduna Umar, diangkat menjadi anak oleh Sayyiduna Uthman, diangkat menjadi anak oleh Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Seperti itulah kemuliaan para anak yatim. Maka berbahagialah kita pada hari ini, para pengurus Aspenbas, yang pada hari ini kita tidak hanya sekedar mengundang orang-orang hebat, tetapi kita juga mengundang keluarga Rasulullah, yaitu para anak-anak yatim yang mereka itu merupakan anak angkat Rasulullah yang masih hidup pada saat ini. Yang terakhir yang ingin saya muliakan, mentang dengar ceramah, tago je mentang dengar ceramah, hanam tumpai abah nganti nemo kan? Adam tumpai abah hanapu yang baik tumpai gelinyung, karena ada dengar gelinyung kangen bapak. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, pernah kejadian seorang Arabi, orang Arab Badui, keluar orang Arab itu menuju ke kota Madinah. Di saat Arabi itu menuju ke kota Madinah, maka dia berpapasan dengan Rasulullah.
Arabi itu orang Arab yang tinggal bak pelosok ortodok bahasa katanya. Hana itu pun siapa? No permain spy, hana permen siapa? Maka pada saat itu Arabi itu memanggil Rasulullah. Gehoi Rasulullah, hoi. Bahkan gehoi Rasulullah dengan sebutan hoi. Karena orang Arabnya tidak tahu bagaimana tata cara bertata krama. Watai gehoi Rasulullah dengan sebutan hoi. Maka Rasulullah kesenyum, gepiuh Rasulullah, gemerempak dengan Arabinya. Di dalam Arabinya dengan Rasulullah lagi kalam urung biasa. Nanti ingat salam urung biasa. Yang salam urung biasa lagi nyo kena, le salam gogok jaro. Nyai kita nyom merempak dengan tengku. Tak salam gogok jaro. Hana tapum dia gure, hana tapum dia ulama. Yang ke teman-teman Arabinya no. Yang salam gogok jaro ya. Sehingga ketanya oleh Arabi itu, bertanya Arabi itu kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan oleh Arabi itu? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kiamat pajan. Maka waktu ketanya oleh Arabinya ba Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kiamat pajan. Rasulullah itu diam, tidak berbicara. Hana nutu'ud li Rasulullah. Dalam keheningan itu Rasulullah menyatakan kepada Arabi itu, wahai Arabi, seandainya cintruk kiamat, putra persiapan yang kata pegat, dumna ka persiapan yang kata pegat. Maka Arabi itu menjawab, ya Rasulullah, seandainya datang kiamah maka tidak ada sedikit pun persiapan dariku. Hana modal sapu-sapu lun ya Rasulullah. Yang nabak lun tok tipu ya Rasulullah. Apa itu? Kecintaanku kepada Allah, kecintaanku kepada Rasulullah lebih besar daripada apapun. Jadi Arabinya gemerempak dengan Rasulullah modal cuman satu. Apa itu? Mahabbahnya yang begitu besar, cintanya yang begitu besar kepada Rasulullah. Maka bawatenya nekun li Rasulullah, anta ma'a man ahbabta fil jannah. Kata wahai Arabi, akan bersama ulun yang kata cintai tengok di dalam surga. Hana le amalan Arabinya, hana hebat ibadah Arabinya. Yang ada pada Arabi itu hanya sedikit kecintaan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, engkau akan berbahagia nanti di yaumul qiyamah dengan kecintaan yang engkau punya. Maka dari itu saya sampaikan kepada seluruh panitia pada hari yang berbahagia ini. Boh panitia yang tagun kuah, boh panitia yang bak bidang tamu, boh panitia yang bak bidang hidangan, boh panitia yang bak bidang parkir, ataupun para donatur, ketahuilah bahwa kita akan berbahagia bersama Rasulullah di dalam surga dengan bukti cinta kita pada hari ini. Karena kata Rasulullah, man ahabba syai'a fahuwa akthar min dzikri. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menyebut sesuatu itu, akan berkorban untuk sesuatu itu. Lun merupakan guru pengajian Jumatan di Aspenbas. Jadi padung-padung ke Jumat lun kalen keadaan dalam Aspenbas. Jauh-jauh hari urang Aspenbas kalau disampaikan Mbak Lun tengku gedanyo tapegat maulid. Gedanyo akan tati lumo, gedanyo akan tak kumpulkan dana. Artinya menunjukkan bahwasanya kerja hari ini tidak hari ini dipersiapkan, melainkan jauh-jauh hari, bahkan sebulan yang lalu sudah dipersiapkan. Artinya sudah 1 bulan kita memendam cinta kepada Rasulullah, maka hari ini terwujudkan cinta itu. Dan ketahuilah bahwa cinta yang terwujud hari ini menjadi alasan untuk kita insya-Allah akan dimuliakan oleh Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga apa yang kita sumbang pada hari yang berbahagia ini, keringat yang menetes pada hari yang berbahagia ini, tulang yang sakit, sendi yang lemah pada hari ini menjadi evidence, menjadi bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah dan kita akan berbahagia di dalam surga bersama Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, tausiah sedikit, semoga menjadi manfaat yang intinya. Semoga kedepannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Nyote dah mohon payah berjero memangnya. Hoka panitia. Panitia cibut jero oleh dah unam doa berapa yang yang kan panitia tu gom jubu, yang panitia berjero oleh dah. Yang panitia cim doa oleh dah, cibut jero tam doa ba Allah Subhanahu wa taala. Agar hari ini menjadi bukti cinta kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kehidupan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah tambah rezeki kita. Allah mudahkan segala jalan urusan di dunia wal akhirah, dan Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai kepada Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum itu sebelum saya tutup, sama-sama kita angkat tangan dulu. Kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena buno dari panitia disampaikan tausiah dan doa. Maka watetam doa alangkah indah dabut jero. Tolong angkat tangan dulu. Angkat tangan Pak. Angkat tangan tengkung, angkat tangan bapak-bapak yang loreng dan bapak polisi beda. Nyo, kalau bapak itu bilang angkat tangan. Oke, angkat tangan urunyan. Munyo tengku begah angkat tangan lagi yo. Beok tege begah tengku angkat tangan lagi yo ne yo. Na tutuk lange ne yo. Angkat tangan tam doa. Bu jaro be aki, jaro bu. Angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan kita pada hari ini dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa dakhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal afiyata wal ni'mata wa sihhata wa tuqa wal ilma wal fahma wal rizqa wal amna alaina wa ala ahli hadzal makan wa ala ahli hadzal balad wa ala jami'il muslimina wal muslimati 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana harama fatahhirhu wa in kana ma'duman fa'ujidhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbibna ila nabi wa habbibin nabi ilaina. Allahumma habbibna ila nabi wa habbibin nabi ilaina. Allahumma habbibna ila nabi wa habbibin nabi ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.